5 tahun ke depan Mario masih ada di kejuaraan World Grand Prix Mario Aji pakai nomor 64. 64. Apa yang spesial dari nomor 64? Halo Sport Friends, kita ketemu lagi di Metro Sport Podcast. Dan saat ini Metro Sport Podcast kedatangan tamu yang luar biasa, pembalap terbaik di tanah air saat ini, penunggang di Moto3 yang punya julukan Super Mario. Siapa lagi kalau bukan Mario Aji? Tepuk tangan dong. Wah, senang banget nih kedatangan Mario Aji. Lagi break ya? Lagi summer break ini? Ya kebetulan lagi summer break, tapi besok minggu udah flight lagi ke Spain, home base. Oke, nanti nextnya adalah seri di Silverstone. Silverstone ya, tanggal 6-7. Oke, kita mau kenal lebih jauh Sport Friends dengan seorang Mario Suryo Aji atau lebih sering disapa Mario Aji. Sebelum kita bahas Mario Aji yang sekarang, karirnya dan segala macamnya, aku mau kenal dulu nih, mungkin Mario Aji kecilnya itu kayak gimana sih? Dengar-dengar dari kecil banget nih, dari balita 5 tahun, 5-6 tahun ya, 5-6 tahun udah motoran. Ya, Gimana betul. sih kenalnya motor sampai terus bisa motoran umur 5 tahun loh? Oke, jadi pertama dulu almarhum ayah juga balap motor di motocross, dan kebetulan semua kakak-kakak Mario yang diajarin naik motor, cuman Mario yang nyantol sampai ke balap internasional. Dulu mulai latihan pertama kali umur 5 atau 6 tahun. Ayah dulu beliin Mario motor kecil, mini bike gitu. Dan dulu belum ke sirkuit ya, masih latihan di stadion sepak bola. Oh. Jadi cuman muter angka 8 segala macam buat perkenalan aja ke motor terus. Dan kebetulan Mario suka. Dulu mulai latihan dan mulai balap tuh tahun berikutnya 2011 sampai 2013 akhir Mario aktif itu balap motocross di kelas 50-65 cc. Berarti itu dari usia kalau aktifnya itu dari usia 10 tahun, 11 tahun ya? 6 sampai 9 tahun. Oh, dari 6 sampai 9 tahun itu bahkan udah ikut Udah ikut kompetisi banyak gitu-gitu. kompetisi dan juara nasional juga. Wadaw. Keren banget gak sih Sport Friends? Nah, waktu latihan itu sebenarnya latihannya dilatih oleh almarhum Bapak sendiri? Dilatih oleh almarhum ada Bapak pelatih? sendiri di motocross. Oh, oke. Jadi setelah pindah road race baru Mario belajar balap motor di Jogja, tempatnya Hendriansyah. Jadi kayak dulu banyak sih sekolah balap di Jogja, cuman Mario milih ke Om Hendriansyah karena dari kecil juga udah kenal, udah berbaur sama ayah juga. Oh, oke. Karena sahabat ayah juga Sahabat, ya. ya. Jadi mungkin lebih nyaman gitu. Nah, tapi kalau mungkin ada sport fans yang anak-anaknya mau Ya. ikutan juga balapan gitu, mengikuti jejaknya Ya. Mario, itu gimana sih? Apakah nggak keganggu tuh sekolahnya? Apa gimana? Dulu jujur buat dispen Mario sulit, mulai kelas TK sampai kelas 6 SD tuh Mario setiap pulang balap paginya baru pulang naik kereta gitu balap Jawa Timur, langsung berangkat sekolah. Jadi cuman kan balap dulu Wow. cuman weekend aja. Iya. Jadi dispennya mungkin cuman dari hari Jumat Sabtu kan, Minggu biasanya libur, dan Senin pagi-pagi jam 4 Udah harus sekolah lagi. pulang dari balap langsung sekolah. Langsung sekolah Ya. lagi. Yang penting determinasinya tinggi banget ya, berarti Iya. ya harus bagi-bagi waktu dan berprestasi juga di balapan gitu. Tapi berarti emang dari kecil itu cita-citanya udah kesana, udah pengen jadi pembalap. Udah mikir jadi pembalap profesional. Jadi Wow. nggak cuman hobi. Nggak cuma Iya. hobi. Karena goalsnya nih, udah Iya. MotoGP nih Iya. gitu. Betul. Nah, kalau dari kecil tuh bisa dibilang dukungan terbesar dari siapa sih? Dari kecil pasti dukungan dari kedua orang tua yang paling besar, karena dulu ayah juga setiap balap selalu ikut sama Mario, dan latihan fisik pun juga ayah sendiri yang ngegembleng Mario, semua lari, semua physical training dulu dari ayah juga. Oke. Jadi emang dari kecil ayah tuh istilahnya juga coach Mario gitu. Berarti ayah sosok yang luar biasa ya. Iya.
luar biasa Coach, sekali ya. pendukung terbaik, Ya. inspirasi juga karena kan Inspirasi juga, ayah ya. juga pemotor ya, Ya, dulu maksudnya saya rider juga. rider Ya. juga. Nah, tapi kalau waktu kecil latihannya itu polanya seperti apa? Karena kan bagi-bagi waktu dengan sekolah, bagi-waktu dengan keluarga juga. Latihan itu kalau pembalap tuh gimana sih? Dulu waktu sekolah, Mario masih ingat kalau pagi-pagi jam 5 jam 6 lah, Mario sempetin skipping atau lari sebentar sebelum berangkat sekolah. Terus pulang sekolah juga sering dulu dari sekolah ke rumah, Mario lari. Diikutin sama almarhum ayah. Terus habis itu baru latihan motor sampai sore. Wow, jadi selain latihan skill ya, juga latihan fisik untuk Fisik, endurance-nya ya. ya. Betul. Oke, tapi kalau makan atlet tuh biasanya dijaga loh. Kalau pembalap tuh dijaga juga gak sih? Atlet makan sebenarnya porsinya masing-masing sih, cuman nggak boleh berlebihan aja. Oke, berarti dari kecil juga disesuaikan ya Iya, gizinya dan segala macamnya. Kalau sekarang ini lagi summer break, Iya. jelang seri berikutnya, biasanya ngapain tuh kalau lagi summer break? Dari awal bulan kemarin Mario latihan motor, terus goes cycling buat ngejaga cardio endurance, dan nggak ada yang istimewa sih sebenarnya. Cuman Mario sempetin waktu buat latihan aja. Kan kalau summer break ya kita taunya liburan kali Liburan ya. ya. Tapi kamu ngisinya malah latihan terus. Latihan, tapi Mario anggap itu sebagai liburan juga. Jadi Mario ngelakuinnya enjoyable semua. Enjoy Nggak- aja ya. Enjoy aja. Enjoy aja. Nggak mau gitu ke pantai, kemana gitu. Sempet liburan di Indonesia, sempet kemana? Nggak? Sempet ke Bali kemarin 3 hari, cuman ya short dan bukan liburan sih, kayak relief aja. Kemarin udah balap 11 kali 10 kali, udah lumayan capek, dan kemarin 3 hari sempat relax sedikit. Tetap lah ya ada waktu untuk healing kalau anak zaman sekarang bilangnya. Nah, kalau misalnya di kesempatan lagi summer break itu latihannya itu di mana, Mario? Di Indonesia apa bisa latihan seperti apa namanya layaknya lagi latihan apa lagi tanding atau lagi kompetisi di balapan di MotoGP? Nggak seintens pas Mario latihan di Spain, karena di Indonesia kan juga sirkuitnya terbatas. Tapi di Jogja kemarin ada sirkuit kecil, sirkuit go-kart gitu, yang cukup sih buat latihan, buat pelemasan, buat agility segala macam masih bisa. Jadi kemarin the whole summer break Mario sempetin waktu di Jogja. Lumayan ya, sebulanan ya ada ya. Kemarin kurang lebih 15 hari di Jogja ya. Nah, kalau latihan di Indonesia, motornya gimana? Dibawa pulang? Enggak kan? Atau gimana ya? Kemarin alhamdulillah Mario dapat motor dari bapak asuhnya Mario, Bapak Kapolda, Pak Fadil, dan dari awal tahun kemarin belum dicoba karena waktunya mepet kan, dan awal tahun kemarin juga belum bisa latihan di Mandalika pakai motor prototype karena lagi ada test ban. Jadi Mario nggak boleh latihan pakai motor prototype, dan kemarin pas Mario coba alhamdulillah juga bisa walaupun di sirkuit kecil. Sebenarnya lebih intens karena nggak ada straight buat race, jadi berguna banget motor yang dikasih bapak asuh kemarin di Jogja. Oke, lumayan membantu banget Membantu ya di banget, iya. summer break. Iya. Terus Mario juga nggak lepas dari motor Iya, gitu betul. ya. Oke, untuk ngejaga endurance dan juga performa Mario Iya. sendiri. Tapi kalau kita ngomong-ngomong Mario di tahun 2022 ini nih Mario, kan udah setengah tahun berjalan. Mario udah melakukan yang terbaik dari Mandalika di tanah air sampai beberapa race lainnya di seri-seri lainnya. Kalau Mario sendiri, kita ngomongin Mandalika dulu deh. Di Mandalika tuh gimana sih pengalamannya? Apa pengalaman paling berkesan waktu di Mandalika? Yang pasti mencatat front row di Ya. hari Sabtu. Cuman nggak cuman itu, atmosfernya habis 25 tahun kan lama, dan Mandalika juga jauh dari ibu kota, maksudnya dari kota Jawa dan lain-lain, tapi antusiasnya luar biasa. Jadi Mario bangga ada balap MotoGP di tanah air sendiri, dan kebetulan Mario juga berpartisipasi di sana, jadi luar biasa. Mungkin balapan paling berkesan di musim ini.
Pastilah ya, Iya. tampil di Negara sendiri. negara sendiri di depan masyarakat dan dukungannya luar biasa. Iya. Saat itu gimana? Kan apalagi Mario juga cetak sejarah, ya kan di sesi kualifikasi gitu. Masuk pole position. Nah, Mario tuh gimana? Apakah memang saat itu eagernya gede banget, tinggi banget untuk bisa tampil terbaik di depan masyarakat? Sebenarnya di setiap balapan Mario punya eager yang sama, cuman mungkin di Mandalika kemarin atmosfernya yang beda. Iya, Jadi iya. kayak Mario lebih ada motivasi tersendiri lah di negara sendiri, dan kebetulan juga di kualifikasi kemarin sirkuitnya belum 100% perfect, maksudnya ada dust dikit. Ya. Mungkin yang pembalap lain belum cepat adaptasinya, tapi Mario udah bisa cepat di mulai sesi praktis dan KTT. Oke, salah satu keuntungan buat kamu ya, mungkin untuk lebih mengenali dari Iya. tracknya sendiri. Oke, itu tadi ngomongin Mandalika. Kita ngomongin mungkin seri-seri lainnya. Kalau di separuh musim ini kamu ngelihatnya gimana? Dari performa kamu secara overall gitu. Overall tiap race Mario struggling, tapi di beberapa poin Mario juga progres dari sisi data, dan overall tim juga senang gitu, maksudnya ngelihat progres Mario di setiap balapannya. Dan Mario bilang paruh musim pertama not bad, tapi belum cukup buat Mario. Not bad, tapi kamu belum puas Belum tentunya puas, ya. Harus bisa lebih lagi Iya. sepertinya nih Iya. seorang Mario Aji. Iya. Tapi yang terakhir nih di Essen di Belanda itu juga sempat viral karena Sport Friends Mario Aji ini specialty-nya di trek basah Buat kayaknya. trek, Karena iya. kemarin ada satu penyelamatan yang sampai bikin Mario Aji viral di posting di Iya. akun officialnya MotoGP. Ceritain dong soal itu. Jadi mungkin Mario overshoot dari tikungan sebelumnya, dan Mario nggak lihat sebelumnya kalau di green part itu ada flooding. Tapi di momen itu Mario tetap full gas, maksudnya nggak lihat kiri kanan, just go. Dan setelah lewat, Mario juga nggak sadar sebelumnya ngapain sih lewat apa hijau-hijau masih digas. Terus lap berikutnya Mario lewat dari samping, ternyata ada flooding air. Baru sadarnya setelah Ya, lewatin iya, satu lap iya, lagi ya, iya. bahwa di situ ada. Ada flood ya. Oke, tapi nyangka nggak sih itu sebuah penyelamatan itu jadi viral gitu, jadi rame dan Mario Aji tuh diomongin gitu. Oh iya, iya. Di waktu itu kayak semua orang bilang, gila kamu ngapain lewat situ. Tapi emang kalau dari kamu sendiri memang seneng, apa maksudnya bisa menguasai dan memang terbiasa dengan trek basah atau gimana? Di trek basah jujur intensitinya kurang, tapi harus lebih fokus soalnya banyak blind flooding di setiap sisi treknya. Tapi tiap lap Mario one more gitu di kondisi hujan, nggak takut. Nggak takut ya? Iya. Latihannya apa sih kalau di kondisi hujan gitu? Ada tertentu, Nggak ada, trik tertentu insting kan? aja sih. Insting aja ya untuk balance-nya Iya. dan lain-lainnya Iya. gitu ya, trik-triknya. Oke. Nah, tapi kan kalau kita lihat banyak banget ternyata pengalaman yang udah kamu jalanin ya. Bedanya apa selama ini? Sekarang rasanya kamu gimana? Apa udah ngerasa firm? Evaluasi dari diri kamu sendiri deh, dari internal kamu, dalam diri kamu gimana? Selama musim pertama ini, karena setelah sekian tahun balap kan, kompetisi paling tinggi kan baru tahun ini. Iya, pasti. Di Moto3 udah paling tinggi nih sekarang. Ya, udah paling tinggi, tapi ya Mario tahu semua rival-rival yang datang dari seluruh dunia juga datangnya dari European Championship, Asia Talent Cup. Dan buat sekarang Mario menilai Mario sendiri masih struggle dari sisi tim, perkenalan tim baru segala macam. Terus belum semua sirkuit Mario juga attending di Grand Prix. Tapi Mario sama tim kayak
positive thing gitu dari lihat dari progresnya Mario dari Qatar sampai ASEAN kemarin tuh banyak berubah. Jadi buat Mario tetap terus pengen progres yang lebih signifikan gitu di akhir paruh musim ini. Kalau dari tim sendiri, evaluasinya gimana dari tim Honda? Buat evaluasi mungkin Mario kurang cepet selama paruh musim ini di sesi kualifikasi. Jadi setiap kualifikasi Mario susah cari slipstream dan di hari Minggu dari posisi ke-26 kadang mungkin bisa posisi ke-13. Jadi buat paruh musim kedepannya Mario pengen konsisten kualifikasi di top 15 biar balapnya nggak suffering dari start dari belakang gitu. Oke, kita doakan ya kamu bisa konsisten. Tapi nextnya targetnya gimana nih dari kamu sendiri? Target Mario? Mario jujur nggak compare ke pembalap lain. Oke. Mario cuma pengen compare ke diri Mario sendiri buat pastinya lebih baik, lebih cepat di paruh musim kedua ini. Dan ya Mario masih optimis. Oke, kamu masih optimis. Karena ini kan juga masih start ya jatuhnya. ya. Pasti ini kamu juga masih proses Pertama belajar, ya. proses mengenali. Tadi dari Mario bilang tadi bahwa Mario itu sebenarnya belum nyobain semua sirkuit dan itu jadi modal belajar yang luar biasa nanti ke depannya. Mario masih 18 tahun. Masih 18 Masih 18 tahun, masih panjang sekali nih perjalanannya. Mario melihat diri Mario di 5 tahun ke depan kayak gimana sih? 5 tahun ke depan Mario masih ada di kejuaraan World Grand Prix. Yes, tepuk tangan dong. Yeay. Itu yang kita harapkan semua ya. Dan kamu bisa ngasih yang terbaik apapun Sebenarnya itu. target Mario bukan bisa lebih baik dari pembalap Indonesia sebelumnya. Cuman bisa ngalahin semua rider yang ada di Europe bahkan di Asia sendiri. Jadi target Mario bukan pembalap dari Indonesia sebelumnya. I see, the best loh ini. Bukan cuma mengalahkan sejarah yang ada di tanah air, tetapi juga yang penting adalah kompetisinya itu sendiri melawan rider-rider di luar sana. Wow, oke. Mario tapi setelah akhirnya berkiprah di kancah internasional di Moto3, semua pembalap ada dari luar dari negara-negara luar gitu. Gimana pengalamannya ketemu mereka semua? Dulu mungkin pas pertama kali datang ke Spain kayak minder gitu dari pembalap lain. Kayak mereka punya semua fasilitas komplit buat latihan, tapi pas begitu perform di battle area, kalau Mario bisa mumpuni mereka. Tapi buat sekarang jujur Mario nggak ngerasa beda apa dari mereka, nggak ada free segala macam. Mungkin buat pembalap yang sudah 7 atau 6 tahun di kompetisi di Moto3, ya mereka lebih bisa manage dari mulai KTT dan race-nya kayak pintar gitu, smart, saving tire semua. Tapi Mario yakin kedepannya Mario juga bisa lebih baik dari rider yang lebih punya experience dari Mario. Oke. Itu sih yang paling penting. Nggak minder, harus pede bahwa kita juga sama kok sama mereka dan kita bisa kok ngelawan mereka, ya kan? Nah, ada nggak 1-2 pembalap yang mungkin akhirnya jadi dari rival jadi friend, jadi teman sekarang? Teman sharing untuk rival jadi teman sharing untuk ngobrol soal balapan dan lain-lain? Bukan rival, cuman teammate ya. Teammate. Jadi ada sebenarnya idol Mario juga di Moto2, Ai Ogura yang dulu datang dari kejuaraan yang sama dari Mario, Asia Talent Cup, terus Moto2 Junior World Championship, dan sekarang dia bisa juara di kelas Moto2. Mario jadikan rider itu as a reference, acuan Mario ya. Ya, motivasi Mario buat mungkin Mario nantinya bisa jadi seperti dia gitu. Yang sama-sama datang dari Asia, kejuaraan yang sama, tim yang sama. Iya, nanti naik kelas dari Moto3, Moto2. Amin. Terus jadi MotoGP. Amin. Yeay, kita doakan ya.
Kita doakan Mario bisa mencapai cita-citanya step by step tentu saja. Ya. Kita nggak lihat hasil, kita lihat proses tentunya. Lihat progresnya, betul. Kita lihat proses dari seorang Mario. Kita tunggu terus prosesnya Mario. Kalau Mario sendiri sebagai seorang atlet, pasti ada kadang feeling down, kadang lagi males, atau lagi moodnya nggak bagus. Itu gimana mengatasinya, Mario? Karena kan kalau mau balapan tuh pasti harus fokus yang pertama ya. Sebenarnya nggak pas di race week, tapi setelahnya kadang Mario mikir sedikit down motivate, tapi habis itu Mario langsung mikir juga kalau sacrifice yang Udah lalu-lalu dijalanin, ya kemarin jangan disia-siain. Jadi udah buang waktu, buang tenaga semua langsung ke ini tuh, jadi ngebantu sih ngenaikin motivasi lagi. Udah spend jauh waktu dari keluarga juga, terus banyak orang yang berkorban juga kan buat Mario buat sampai di titik sekarang. Jadi Mario juga mikirin support dan dukungan dari orang-orang yang ngejaga atau ngedukung Mario dari kecil. Oke, jadi untuk naikin motivasi kamu lagi adalah mengingat mereka-mereka yang mendukung kamu, mengingat pengorbanan kamu bukan juga. as a pressure, tapi Mario pengen bikin mereka bangga gitu. Wow, luar biasa sekali dari seorang Mario Aji, bahwa sebetulnya semua bisa kita lalui. Boleh down, tapi sebentar aja. Betul. Boleh down, boleh ngikutin mood, tapi sebentar aja balik lagi, fokus lagi untuk mencapai target-target gitu ya. Mungkin semua orang normal kok Normal punya down motivate. Normal kok, kita normal, kerja juga kadang bosan ya, sama-sama semua normal. Dan setiap orang punya nge-reliefin caranya masing-masing. Masing-masing. Oke. Ada nggak kamu nih kalau mau balapan ritual khusus? Biasanya tuh atlet itu kalau mau tanding, kalau mau balapan atau apapun kompetisi ada ritual-ritual khusus. Kamu punya nggak sih kayak gitu? Nggak ada, cuman insting aja Mario kadang kalau dari hari Jumat misalnya pakai kaos kaki hitam ada lorek-loreknya bagus, Mario pakai sampai hari Minggu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya di hari itu, hari Jumat nih, lagi kostumnya atau lagi appearance-nya pakai kaos kaki lorek-lorek, terus kamu tampil bagus, gue pakai lagi ya besok. Pakai sampai hari Minggu. Kalau makanan gitu mungkin ada juga nggak? Makanan nggak, mungkin brand underwear ya. Brand underwear penting loh. Feeling Mario aja sih. Oh gitu. Yeah. Suggest ya, suggestive. Suggest ya. Semua rider punya. Oh gitu ya. Ada yang pakai glove harus dari tangan kiri. Jadi pakai sarung tangannya dari kiri dulu. Dari kiri dulu. Kalau kanan kayak beda gitu. strange. Feel-nya beda gitu. Oh, baru tahu nih. Oke, terus kalau misalnya di detik-detik sebelum race, itu biasanya apa sih yang dirasain para pembalap tuh? Deg-degan nggak sih? Adrenalin. Mau pura-pura nggak dihilangin juga nggak bisa. Tetap ya? Tetap ya. Udah ketawa-ketawa ya. Muter-muter juga balapan. Walaupun yang udah 8 kali juara dunia tetap ada. Oh gitu ya? Iya. Cuman begitu kita start, lampu merah mati udah hilang semua. Udah di atas tunggangan tuh udah lupa sih. Iya, lupa semua. Oh, udah angin aja berasa. Jadi setiap mau balap kayak lama banget gitu nungguin, pengen cepet-cepet. Karena kalau pas lagi sebelum start itu biasanya kan persiapannya banyak banget ya. Nah itu tuh yang bikin kelamaan itu ya. Yang bikin deg-degan justru. Itu the worst feeling during the week. Parah sih, itu pasti mixed feeling banget tuh. Udah mikirin gimana, harus ambil teknik apa, belokannya gimana gitu kan. Tapi pas udah light off, naturally hilang semua. Oh, oke. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan seorang pembalap ketika berada di atas motor? Di atas motor, pengen ke depan. Dan gimana caranya kita memanage balancing semua segala macam setiap lap. Soalnya gampang banget rider tuh make a mistake, misalkan grip belakang hilang, terus grip depan hilang, jatuh. Jadi harus benar-benar konsentrasi aja, nggak mikir yang lain.
Oke, harus fokus konsentrasi sama balapan Iya. di depan. Terus kalau untuk menyalip itu apa pertimbangannya ketika kamu akhirnya oke gue bisa nyalip nih? Biasanya gimana tuh? eh Insting. Jadi kadang ada rider yang dari jauh mereka bisa langsung nyelip. Maksudnya langsung mereka nggak mikir ke depannya akan clash atau enggak. Ada rider yang juga overtake tapi emang jaraknya benar-benar mumpuni gitu. Ada yang memang dia pertimbangan banget. Pertimbangan banget. Ada yang ya udahlah Ya udah. take a risk gitu ya. Clash Ambil atau resiko enggak, aja. lihat aja nanti ya. Oh gitu. Kamu tipe yang mana? Tergantung mood. Kalau Mario ada di posisi yang bagus, Mario tahan dulu. Cuman kalau di belakang misalkan lepas start tikungan pertama udah nggak mikir apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya yang baiknya itu ketika udah start dari awal kamu langsung geber atau kamu yang terakhir-terakhir. Oh enggak, kalau Gimana? lepas tuh harus dari awal udah harus mikirin overtake. Oh, oke. Oke, jadi nanti biar terakhirnya lebih mudah gitu ya. Iya. Karena kalau kita lambat di lepas start atau tikungan pertama, rombongan pertama pasti lepas. Oke. Oke, itu dia Sport Friends seorang Mario Aji yang bisa memberikan pengalamannya dia di atas motornya. Banyak banget ternyata yang harus dipikirkan oleh seorang pembalap. Nggak cuma main cepet-cepetan aja, tapi banyak yang harus dipertimbangkan ya. Semua. Iya. Oke. Mario Aji pakai nomor 64. 64. Apa yang spesial dari nomor 64? Eh Apa kebalikannya Rossi? enggak. Enggak ya? Itu tahun kelahiran almarhum ayah. Oh. Ya. Jadi sebelumnya Mario pakai nomor 16 tanggal lahir Mario sendiri. Dan tahun ini Mario mutusin buat pakai tanggal lahir nomor lahirnya ya. Tahun kelahiran ayah. Tahun kelahiran ayah. Sebagai kenang-kenangan Ya. dan Apresiasi juga. apresiasi kepada almarhum Ya. yang sudah membesarkan seorang Mario Aji. Oke, itu dia arti dari nomor 64. Baru tahu nih kita ternyata bahwa angka 64 itu sangat spesial bagi Mario Aji karena itu adalah angka tahun kelahiran ayahnya sebagai mentor, Ya. guru, inspirasi Ya. dan supporter terbaik Ya, dari betul. karir Mario Aji. Oke, kalau gitu. Nah, Mario Aji, nanti apa nih yang mau ditunjukin kepada Sport Friends, kepada pendukung tanah air di nextnya Mario Aji mau jadi pembalap yang seperti apa sih? Pembalap yang membangun karakter Mario sendiri, maksudnya nggak beda dari yang lain. Mario juga pengen membuat sejarah lagi, sejarah baru buat negara kita Indonesia, dan semoga kedepannya Mario bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang balap dunia. Nah, selain ayah, almarhum ayah kan berperan penting banget Iya. dalam karirnya Mario Iya. Aji. Selain itu, keluarga siapa lagi yang dukung? Atau dari pihak luar yang mendukung karirnya Mario Aji siapa Ya, sih? masih banyak, terutama mama, kakak, sama adik juga yang sudah tetap ngasih motivasi penuh ke Mario. Dan nggak lupa juga Bapak Asuh Mario, Pak Kapolda, Pak Fadil Imron, yang sudah bantu banyak Mario di sesi latihan awal tahun sebelum berangkat ke Spain kemarin. Oke. Dukungannya itu berupa apa? Kalau dari mama apa, dari kakak apa, adik apa? Karena kalau misalnya biasanya kan masing-masing Iya. person tuh beda-beda Iya. tuh dukungan dan kedekatan sama Mario sendiri. Sebenarnya buat Mario, perhatian sama doa dari mereka udah sangat cukup. Jadi nggak usah berlebihan. Yang penting Mario juga tahu pasti mereka juga ngasih support dan doa penuh ke Mario. Jadi nggak berlebih berharap apa-apa. Oke, baik-baik. Mario, aku pengen tanya deh, kalau persiapan gitu ya, kan setiap track beda-beda tuh. Oh ya. Nah, nanti kamu tuh biasanya mempelajarinya beda gimana? Karena perbedaan-perbedaan itu. Contoh untuk di Silverstone Besok ini, Gimana Mario tuh? kan belum pernah sama sekali tuh. Cuman Mario sering main di PlayStation. Baik, oke. Terus Terus?
Mario juga sering lihat video on board Ya. yang ada di aplikasi MotoGP. Dan mulai hari Kamis Mario sudah datang ke sirkuit buat track walk, checking data sama tim dan lain-lain. Jadi ya, buat sirkuit pertama besok pasti sulit. Soalnya hampir semua pembalap udah pernah cobain sirkuit Silverstone, tapi minggu depan adalah debut Mario balap di Silverstone. Ya, debut dan Debut. kita pengennya ngeliat Mario bisa yang terbaik ya, Ya, amin. di sana. Amin, semoga deh. Dan ternyata lucunya adalah belajarnya bisa dari games ya. Bisa dari Reference games. dari game ya. Nah tuh, jadi kalau anak-anak main games tuh juga nggak boleh diomelin ya. Belajar. Karena itu juga sarana untuk belajar juga gitu. Nonton video pasti lah ya, rekaman-rekaman atau taping dari balapan-balapan Iya, sebelumnya gitu. iya. Catatan Mario untuk Silverstone sendiri apa? Catatan Mario ada pas quick Sorry, ada apa? adapting as quick as I can. Jadi Oh, oke. dari awal sudah harus intens diskusi sama mekanik biar progresnya lebih cepat dan nggak ketinggalan sama pembalap yang lain. Oke, harus adaptasi cepat, koordinasi sama tim, Yeah. sama mekanik, Yeah. supaya bisa penyesuaiannya lebih mudah Yeah, gitu ya. betul. Oke, Mario, thank you so much ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Tapi, Sport Friends, sebelum kita menyudahi perbincangan kita sama Mario, tentu kita doain Mario bisa memberikan yang terbaik, sukses, lancar semuanya pokoknya di seri Silverstone, di seri-seri berikutnya, dan kita bisa lihat seorang Mario Aji naik kelas ke Moto2, ke MotoGP, dan Amin. itu Amin. target kita semua ya. Dan Amin. kita harapkan itu akan terwujud. Sebelum kita menyudahi, aku mau kasih speed question nih sama Mario. Jawab cepat ya. Speed question. Speed oke. question. Jawab cepat ya. Oke. Mario Aji. Gak usah deg-degan dong, Mario Aji. Super Mario. Oke. Mario Bros atau Luigi? Mario Bros. Oke, Mario Bros. Dengar musik atau nonton film? Dengar musik. Dengar musik, oke. Trek basah atau trek kering? Trek basah. Pantai atau gunung? Pantai. Marc Marquez atau Valentino Rossi? Marc Marquez. Public figure yang mau diajak balap motor siapa? Marc Marquez. Marc Marquez, oke. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Kenapa? Kerupuknya enak ya kalau? Punya enak. Oke. Moto hidup Mario Aji. Moto hidup. Oke, ada quote yang sudah Mario bilang hari ini tadi. Don't waste your time on regretness and make all those mistakes as a lesson. Jadi jangan buang waktu buat nyeselin apa yang sudah dilakuin di lampau dan jadikan semua kesalahan sebagai pelajaran. Catat ya, Sport Friends, catat. Jangan buang waktu. Dan kita juga nggak boleh terus menyalahkan diri sendiri. Kita harus Ya, belajar. ya. Oke, thank you so much Ya, Mario Aji welcome. atas Terima waktunya. kasih, sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya kita jadi lebih kenal seorang Mario Aji. Catat, ini adalah pembalap kita, kebanggaan untuk masa depan tanah air, dan ini Amin. bisa sangat membanggakan tentunya apapun yang dilakukan oleh Mario Aji ke depannya, prestasinya, apapun capaian hasilnya, kita selalu bangga karena kita tahu Mario Aji selalu memberikan yang terbaik untuk tanah air. Terima kasih. Terima kasih Mario Aji. Oke, Sport Friends, thank you so much udah bergabung di Metro Sport Podcast. Kita ketemu lagi lain waktu ngobrol-ngobrol dengan atlet-atlet yang luar biasa. Datang ke Metro Sport Podcast tentunya. Saya Gadis Bianca pamit. Keep sporty, stay healthy. Sampai jumpa.